Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya menikmati sate. Sate ayam yang benar-benar nikmat, empuk. Saya nggak berani pakai bumbunya, bumbu kacang, karena manis. Saya kena gula, nanti membuat gula darah saya naik. Bahkan saya juga sudah siap dengan daging eyang. Mangan daging memang enak sekali. Ada sayap. Sayap ini kegemaran orang-orang yang suka lemak, karena di dalam sayapnya ada banyak lemak. Dulu saya dekat dengan Romo Budi Susanto SY yang ngajar di Sanata Dharma. Itu kalau makan bakmi selalu minta khusus dagingnya adalah daging ayam, sayapnya, karena sayapnya itu selalu gurih. Saudara-saudari yang terkasih, daging benar-benar makanan, darah benar-benar minuman. Yesus hari ini mewartakan sabda yang membuat bingung banyak orang Yahudi. Mereka sudah mulai percaya pada Yesus. Bagaimana mungkin kita makan dagingnya, minum darahnya? Dia manusia. Memang ajaran Yesus kali ini membingungkan. Tubuhku, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kalau kamu tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, kamu tidak akan mendapatkan keselamatan. Kamu akan dibuang. Maka saudara-saudari yang terkasih, tentu ini mengingatkan kita pada Ekaristi. Saya teringat satu lagu yang terkenal di zaman-zaman saya masih muda. Judulnya Sempurna. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku kan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Saudara-saudari, saya habis makan daging ayam yang disayur pedes, makanya serak-serak ini kalau nyanyi. Tetapi intinya adalah, kau adalah darahku, kau adalah jantungku. Lagu ini bicara tentang pasangan yang sudah dekat, yang satu tergantung pada yang lain dan mengagumi, sehingga dia merasakan, tanpamu aku tidak akan bisa hidup, denganmu aku pasti bisa. Engkau darahku, engkau jantungku, kau begitu sempurna. Ini saya rasa cocok kalau kita terapkan pada Yesus. Sabdanya hari ini bicara tentang
tubuh dan darahnya. Darahnya benar-benar minuman, tubuhnya benar-benar makanan. Ini akan berbicara tentang Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah mulai devosi pada Ekaristi, tentu saja kalau devosi tidak hanya ngomong devosi, tetapi hadir tekun di dalam Ekaristi, dalam misa-misa harian, misa-misa mingguan apalagi yang diwajibkan, misa-misa perayaan, maka kita merasakan bahwa tubuh dan darah Yesus ini benar-benar yang ada di salib itu adalah juga yang ada di dalam Ekaristi yang sudah diberikan untuk kita semua. Santo Ignatius dari Antioquia menulis surat kepada umat di Efesus. Beliau mengatakan, karena beliau sering menulis surat pada rekan-rekan kerjanya, beliau dalam perjalanan ke Roma untuk diadili dan akhirnya dihukum mati dengan diterkam singa-singa dan harimau atau binatang-binatang liar. Itu martir dari gereja Ignatius dari Antioquia. Beliau mengatakan bahwa Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus adalah satu-satunya obat atau dokter atau tabib untuk melawan kematian dan mendapatkan keabadian. Ekaristi juga merupakan obat rohani maupun jasmani kita. Ini menurut Ignatius dari Antioquia. Sementara menurut Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Ecclesia de Eucharistia, yaitu tentang gereja dan Ekaristi, dikatakan bahwa Paus merunut kata-kata Yesus, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Nah, penyertaan itu salah satunya adalah di dalam Ekaristi. Kehadiran yang cukup padat dan intensif Tuhan di dalam Ekaristi tidak bisa dipungkiri dan itu semua kita imani. Di dalam Ekaristi ini, gereja menemukan kepenuhan kasih dan penyelamatannya yang tak terbatas secara maksimal. Maka banyak orang yang terlibat di dalam Ekaristi ini, berdevosi dengan Ekaristi, dan dia menunjukkan bagaimana kedekatan dengan Tuhan yang menyembuhkan itu muncul. Sebagaimana seperti kalau tiap pagi menjadi sarapan bagi kehidupan jasmani dan rohani, kalau misa Ekaristi harian, dan kemudian menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang dijumpai pada hari itu. Santo Ignatius dari Loyola juga dalam buku hariannya menuliskan, bahkan juga menganjurkan orang-orang yang sedang melakukan latihan rohani sekaligus ingin berkembang dalam kehidupannya dengan mengikuti Ekaristi harian, mendekatkan diri pada Tuhan supaya darahnya, supaya dagingnya, supaya seluruh energi, seluruh pikiran, seluruh pendengaran, penglihatan, semuanya itu menjadikan kepenuhan dalam Yesus, dikuatkan oleh daging dan darah Yesus, Ekaristi itu, sehingga semuanya mempunyai dasar dalam Ekaristi, energi dari energi Ekaristi, tetapi sekaligus juga menjadi ungkapan syukur bagi setiap kesulitan hidup, bagi setiap keberhasilan kerasulan di dalam Ekaristi juga. Jadi tempat untuk mendapatkan energi bagi kerasulan, bagi setiap karya, setiap kegiatan kita sehari-hari, tetapi sekaligus juga tempat untuk mengungkapkan permohonan, mengungkapkan syukur, mengungkapkan keluh kesah kita kepada Tuhan, sehingga bisa menjadikan ramuan di dalam kerahiman ilahi Tuhan, yaitu dalam karya keselamatan Tuhan yang tidak terbatas. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba geluti Ekaristi. Kita ikuti sabda Tuhan ini, yaitu barang siapa tidak makan tubuhku, tidak makan dagingku,
tidak minum darahku, dia tidak akan mendapatkan keselamatan kekal. Mari kita masuki Ekaristi dengan sepenuh hati, dengan syukur, dengan kegembiraan iman, dengan penyerahan, sehingga akhirnya kita pun mendapatkan keselamatan kekal. Obat mujarab bagi jasmani dan rohani, tabib yang menyembuhkan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.